pujian selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam, datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Herawan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, satu sukacita yang besar kami, keluarga besar Sekolah Tinggi Alkitab Kristus Batu Penjuru, boleh bersama-sama merayakan ibadah Natal di tahun 2021 ini, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah ini, dan Tuhan boleh memberkati setiap kami, Tuhan, lewat sukacita Natal pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 2, Gita Sorga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajaib, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Berkati keluarga, pelayanan, dan pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan Natal dalam rangka Natal bersama keluarga Sekolah Tinggi Alkitab Kristus Batu Penjuru. Ya. Malam hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan, di mana saya beri judul Kelahiran Kristus. Misi kelahiran Kristus dari sudut pandang Wahyu 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Seringkali kita mendengar khotbah-khotbah Natal diambil dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Ya. Tapi kali ini saya rindu membagikan dari sudut pandang yang lain di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari
dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain yang di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kelahiran Kristus merupakan misi Allah, merupakan rencana Allah bagi keselamatan suatu bangsa. Bagaimana Allah melaksanakan misinya di tengah-tengah muka bumi ini. Ada 3 misi Allah yang Allah kerjakan lewat kelahiran Kristus. Di mana yang pertama, misi itu di dalam gambaran dalam Wahyu 12, di mana ada 2 gambaran di situ, ada perempuan dan seekor naga merah, di mana perempuan itu berselubung matahari, berdiri di atas bulan, memakai mahkota 12 bintang dan sedang mengandung, dan wanita ini mengalami penderitaan dikatakan. Lalu ada seekor naga merah padam yang berkepala 7, bertanduk 10, dan ada 7 mahkota, kemudian ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Nah, kita melihat bagaimana misi Allah lewat sebuah gambaran dalam Wahyu 12 ayat 1-6. Di mana yang pertama, misi Allah atas Israel. Bagaimana Allah memilih Israel untuk melaksanakan misi Allah. Nah, kalau kita melihat gambaran dari perempuan itu, siapakah perempuan itu? Apakah perempuan itu Maria? Ya. Atau siapa? Kita akan melihat, mengupas siapa perempuan itu. Nah, perempuan yang mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Digambarkan bahwa perempuan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Karena anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ini adalah Yesus Kristus, tentu setiap orang bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa Maria yang melahirkan Yesus. Tapi jika kita melihat ayat keterangan selanjutnya mengenai perempuan ini, yang mana perempuan ini lari ke padang gurun, di mana telah disediakan tempat baginya oleh Allah. Jelas ini menunjukkan bahwa perempuan yang berselubungkan matahari ini bukan Maria, ya. Karena Maria tidak mengalami hal tersebut, ya, tidak mengalami lari ke padang gurun dan disembunyikan oleh Allah. Jadi siapa perempuan ini? Nah, untuk mengetahui maksud dari lambang dari busana matahari, bulan, dan bintang yang menjadi mahkota perempuan ini, kita mencoba membandingkan di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9, di mana lambang perempuan itu merupakan lambang yang jelas menunjuk bahwa perempuan ini adalah bangsa Israel. Ya. Kita melihat bahwa kisah kejadian dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-9, di mana itu merupakan mimpi daripada Yakub, Israel, ya. Nama lain dari Yakub adalah Israel, di mana Yakub bermimpi
bahwa matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepadanya. Ya. Jadi perempuan yang digambarkan oleh Wahyu 12 mengacu merujuk kepada bangsa Israel. Dan Roma 11 ayat yang pertama dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Artinya Allah tidak menolak bangsa Israel. Allah memilih Israel untuk melaksanakan misi rencana Allah. Perempuan berselubungkan matahari bukanlah Maria, akan tetapi bangsa Israel yang melahirkan Yesus. Dan banyak sekali ayat Alkitab yang menjelaskan peran Israel bagi keselamatan, di mana keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan ayat-ayat lain menjelaskan bahwa Mesias lahir dari keturunan Yahudi, ya, dari keturunan Daud. Dan untuk anak laki-laki yang menggembalakan bangsa dengan gadak besi itu tentu kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-9 dikatakan, aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, bahwa raja ini akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Sebuah nubuatan tentang Mesias, nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi misi yang pertama, misi kelahiran Kristus, di mana Allah memilih bangsa Israel menjadi alat Tuhan. Allah memilih bangsa Israel untuk menjalankan misi Allah. Tapi dikatakan tadi Roma 11 di mana bangsa Israel menolak untuk menjalankan misi Allah. Mereka menolak Mesias, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Maka Allah memberikan misi ini kepada Israel rohani, yaitu gereja Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Israel rohani yang dicangkokkan. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa kita dicangkokkan menjadi Israel rohani. Tujuannya adalah supaya kita melanjutkan misi Allah, misi kelahiran Kristus di tengah-tengah muka bumi ini. Lalu yang kedua, ada naga yang merah padam. Ini berbicara bahwa misi kelahiran Kristus itu selalu dihambat oleh setan. Naga merah padam itu mengacu kepada si iblis, si ular tua. Wahyu 12 ayat 9, naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Iblis mencoba menghambat misi Allah, menghambat rencana Allah di muka bumi ini. Ketika gereja Tuhan, ketika umat Tuhan melaksanakan misi, maka setiap usaha misi, setiap usaha pergerakan daripada umat Tuhan akan mendapat hambatan dari si jahat. Akan mendapat hambatan dari si iblis, di mana dikatakan dia siap menelan, dia siap menghancurkan daripada misi Allah. Dalam di dalam Wahyu 17 dikatakan bahwa iblis itu yang gambaran daripada Roma 17 ayat 18, perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintahkan atas raja-raja di bumi. Roma yang dibangun di atas 7 gunung. Jadi naga besar
iblis, setan, dan perempuan yang duduk di atasnya itu menggambarkan daripada kekuasaan dunia, ya, kekuasaan Roma yang menghancurkan gereja, menghancurkan umat Tuhan. Pada zaman pada kitab Wahyu, gereja dianiaya, Israel rohani mengalami penindasan, ya. Misi Injil, misi Allah dihambat oleh si naga merah padam ini. Naga merah padam itu menggambarkan bahwa iblis atau setan dan antikris, ya, mereka menyesatkan dunia ini dan mereka menghancurkan umat Allah, ya. Mereka membinasakan daripada umat pilihan Tuhan. Namun yang ketiga, yang pertama tadi bahwa misi Allah, Allah memilih Israel menjadi untuk menjalankan misi Allah. Yang kedua, bahwa misi Allah selalu dihambat oleh setan. Dan yang ketiga, misi Allah tidak pernah gagal. Ya. Ini sebuah janji dari Tuhan. Dikatakan naga besar merah itu dan kekaisaran Romawi, kekuasaan pemerintah dunia yang gelap hendak menelan anak itu, ya. Tetapi dikatakan bahwa situasi yang terjadi, ya, apa yang dimaksud dengan kata menelan tersebut, ya, untuk mengerti kejadian ini kita bisa membaca kembali kitab Kejadian yang dengan latar belakang kelahiran Kristus, di mana sudah lama dijanjikan pada bangsa Israel dan kepada kekaisaran Roma saat itu serta penaklukan terhadap Israel, ya. Raja Herodes dari kekaisaran Roma saat itu mendengar dari orang Majus bahwa janji menggenapi kelahirnya Mesias, yaitu Yesus Kristus, sudah digenapi seperti yang kita ketahui bersama. Apa yang kemudian terjadi kekaisaran Romawi, naga merah berusaha membunuh anak Allah yang baru lahir dengan membantai semua bayi yang lahir di Bethlehem. Akan tetapi usaha naga besar itu untuk menelan anak Allah yang baru dilahirkan tidak berhasil, karena Allah membawa Yesus keluar dari Bethlehem yang dikuasai oleh kekaisaran Roma menuju Mesir. Itu artinya bahwa misi Allah tidak akan pernah gagal. Ketiga, misi gereja selalu mendapat hambatan, mendapat tantangan dari si jahat. Ingatlah bahwa misi Allah tidak pernah gagal. Matius 28 dikatakan ayat 19-20. Ketika kita pergi untuk memberitakan kabar sukacita, di dalam ayat terakhir dikatakan, ketahuilah bahwa Allah menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Artinya selama misi itu dikerjakan, selama misi itu dijalankan, ada penyertaan Allah, ada perlindungan Allah. Tantangan iblis yang menganiaya, yang menghambat, itu akan tetap ada, tetapi ada perlindungan Allah, ada penyertaan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan gereja umat Allah. Jadi Bapak Saudara, misi kelahiran Kristus dari sudut pandang Wahyu 12 ayat 1 sampai yang ke-6 berbicara bahwa misi Allah memilih Israel sebagai bangsa yang melahirkan Mesias. Allah memilih gereja, Allah memilih Israel rohani untuk melahirkan, untuk memberitakan, menjalankan misi Allah, memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, Yesus sebagai Juru Selamat dunia ini. Lalu yang kedua, ketika misi Allah dijalankan, ada hambatan dari si iblis. Ada hambatan, tentunya tantangan-tantangan dari iblis, di mana iblis bisa memakai orang-orang di sekitar kita, ya. Mungkin itu bisa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya. Para pemimpin-pemimpin yang tidak takut Tuhan, yang menghambat gereja, ya, yang menghambat misi Allah. Dan yang ketiga, bahwa ketika hambatan itu terjadi, ingatlah
bahwa misi Allah tidak pernah gagal, ya. Karena Allah menyertai umatnya, Allah beserta dengan umatnya. Ya. Kiranya firman Tuhan ini ya boleh memberikan motivasi bagi kita bahwa pesan Natal, bahwa misi kelahiran Kristus itu akan tetap berlangsung, terlaksana di dalam setiap kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan. Salam sejahtera, selamat Natal, selamat merayakan kasih Tuhan, misi Allah di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mematikan lilin dan lampu-lampu akan dinyalakan kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yahya. Sebelum doa syafaat dan doa penutup, kita akan menyanyikan pujian nomor 4, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, hidup kita di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kepala
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sama-sama akan berdoa untuk STA ke depan dan juga keluarga kita masing-masing untuk bisa merayakan Natal dan juga bisa mengambil makna Natal sebagai dasar dalam kehidupan kami untuk hidup selanjutnya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami sangat bersyukur oleh karena pimpinan penyertaan dari Tuhan, maka kami semua dapat berada dalam kondisi yang baik dan bisa mendapatkan kesempatan sampai di bulan Desember, dan kami semua bisa merayakan kelahiran Kristus. Kami sangat bersyukur dengan apa yang Allah lakukan, yaitu memberikan anaknya untuk menolong kami supaya kami mendapatkan keselamatan yang kekal. Bapa di surga, kami berdoa supaya biarlah makna Natal ini kami maknai dengan sebuah ucapan syukur, tetapi juga dengan sikap, tindakan, dan karakter kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau boleh dikatakan bahwa kami ingin sekali supaya karakter Kristus ada dalam diri kami, sehingga hari lepas hari karakter itu bisa muncul, mempengaruhi orang lain, dan bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk STA. Kami berdoa untuk segala program rencana yang akan dikerjakannya tahun 2022. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan kami minta supaya pimpinan penyertaan Tuhan yang boleh jadi sehingga semuanya dapat berjalan sesuai rencana kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua staf, terkhususnya juga pemimpin dari STA. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hikmat, bijaksana, otoritas Tuhan kiranya dianugerahkan bagi kami semua, sehingga kami memulai STA atau melakukan semua kegiatan dengan satu tujuan, yaitu kami mau untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau melahirkan generasi-generasi baru yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang cinta Tuhan, bahkan dalam hatinya ada misi yang Tuhan taruhkan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa menyatakan rencana Tuhan, kehendak Tuhan kepada semua orang yang mereka temui. Bapa di surga, kami juga berdoa berkaitan dengan masalah kebutuhan dana dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami tetap menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kaya, Allah yang sanggup dan mampu untuk membuka kesempatan atau membuka jalan atau membuka rezeki, sehingga segala keperluan dari STA dapat tercukupi. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin sertai kami semua, supaya hari-hari ke depan kami dapat berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Anugerahkan bagi kami kesehatan, anugerahkan bagi kami segala berkat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami perlukan di masa-masa ini, kiranya Tuhan cukupkan itu. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami semua yang bekerja, berkati pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami berdoa supaya Tuhan memberkatinya, dan melalui pekerjaan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Akhir dari ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah di dalam putranya Yesus Kristus dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sudah. Selamat Hari Natal nyanyi. Ya, ibadah Natal kita pada malam hari ini telah selesai. Selamat Natal bagi kita semua. Naikkan dulu. Selamat. Selamat
Mungkin ada pengumuman dari Bapak Pendeta atau Dari Pak Alex silakan. Ya. Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Ya, baik yang online maupun onsite. Mohon maaf karena ibadahnya terlambat sedikit ya. Dan juga ini saya tadi mau pulang kementerian itu, ibunya nunggu. Alex jangan pulang dulu, saya pulang baru bareng pulang ya. Jadi saya nggak berkutik kalau sudah diomongin seperti itu. Ya padahal saya sudah gelisah dan saya sudah kasih tahu ya. Jam 6 itu setidak-tidaknya saya sudah sampai di rumah. Tapi ternyata toh keluar dari pintu gerbang pun mereka masih bicara. Sampai saya berkata ini kapan tutupnya Bu? Kalau enggak saya udah pulang duluan, saya bilang. Ya tapi puji Tuhan saya bisa pulang dengan selamat dan ketemu dengan Bapak Ibu yang onsite ya dan juga online. Ya baik Sis Eka, Pak Randy ya maupun ada Bu Keke ya, tadi saya sengaja masuk lihat dan Pak Yosef menerima saya karena memang saya biasa begitu. Saya mau lihat siapa yang online jadi lebih mudah ngomongnya. Ya, selamat Natal ya di KL ya Sis Eka ya. God bless you all ya. Salam buat suami dan juga selamat Natal bagi Bapak Ibu yang ada di depan saya dan saya tahu Bapak Ibu pasti perutnya sudah berbunyi. Ya. Lebih baik mari kita berdoa dan yang di online mohon maaf mungkin makan di rumah masing-masing. Ya. Yo kami mau berdoa untuk makan dulu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur atas ibadah yang kami lakukan hari ini. Tuhan Engkau berkati semuanya seperti doa syafaat yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yaya. Tapi juga berkati makanan minuman yang kami akan makan sehingga kami boleh memperoleh energi atau kekuatan bahkan kesehatan dari makanan yang kami minum. Dan kami tak lupa berdoa kepada orang-orang yang berkekurangan. Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan makan dan minum mereka sehingga mereka mensyukuri anugerah pemeliharaan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka seperti kami juga mensyukuri anugerah berkat. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.